Hai, ini aku. Gimana kabar teman-teman? Aku harap kalian sehat dan baik-baik aja ya. Di episode 54 ini akan membahas mengenai topik didengar dan pelukan. Semua orang punya cerita, tapi sayangnya gak banyak yang punya tempat untuk bercerita. Mungkin kalimat ini udah gak asing di telinga Yorobun. Kalau Yorobun tipe yang punya tempat untuk bercerita atau belum punya tempat untuk bercerita? Kalau aku sepertinya masuk ke tipe yang kedua. Belum beruntung untuk punya tempat untuk bercerita. Mungkin sebenarnya ada yang mau dengan senang hati dengerin cerita-ceritaku, tapi mungkin akunya aja sih yang istilahnya masih menutup diri, masih belum bisa seterbuka itu sama orang lain, masih belum bisa percaya sama orang lain, masih dikip sendiri aja lah cerita-cerita apapun itu, terutama yang buruk-buruk gitu, yang kurang menyenangkan. Kalau Yorobun punya tempat buat cerita, selamat, jangan lupa bersyukur ya. Itu adalah salah satu hal baik yang sangat patut untuk disyukuri, karena gak semua orang punya itu. Orang-orang di luar sana, dan mungkin aku, gak mungkin sih, emang iya, aku pun juga sebenarnya pengen punya tempat untuk bercerita gitu. Dalam hal ini tempat bercerita tuh orang ya, manusia gitu. Nah, jangan lupa bersyukur ya Robun. Hal baik yang kalian dapetin itu gak semua orang punya itu. Jangan lupa bersyukur. Dan kalau bisa, siapapun orang itu, entah itu statusnya sebagai teman, pasangan, keluarga, apapun itu, dijaga baik-baik ya. Jangan bikin dia atau mereka sedih, kecewa, sakit hati. Nanti Yorobun yang nyesal sendiri. Pokoknya jaga mereka baik-baik, dan semoga hubungan Yorobun dan dia atau mereka tetap baik-baik aja. Mereka tetap bisa jadi tempat buat Yorobun bercerita, dan mungkin sebaliknya juga Yorobun jadi tempat buat mereka atau dia bercerita. Sepertinya hampir semua orang ingin berbagai ceritanya tuh didengar dan gak mendapatkan penghakiman gak sih? Ya kan? Kalau aku ngerasanya, aku mikirnya, aku lihatnya, ya semua orang pasti pengen cerita-ceritanya itu didengerin dan gak ada yang judge gitu, gak ada yang menghakimi, apalagi terutama buat cerita-cerita yang mungkin menyedihkan, menyakitkan, tentang mungkin masa lalu yang buruk, hari yang buruk, kehidupan yang dirasa buruk, yang dirasa takdir gak memihak kepada kita, dan segala macam hal, luka, trauma, sakit hati, patah hati. Kita pengen didengerin tanpa ada hujatan, tanpa ada penghakiman yang diberikan kepada kita. Ada kalanya tuh orang yang bercerita gak mengharapkan, gak berekspektasi, gak gak berharap kalau apa yang diceritain, kayak misal cerita tentang masalah gitu ya, itu tuh sebenarnya gak berharap bakal dapet saran atau sebuah nasihat yang bijak, yang kayak solutif gitu. Enggak, sebenarnya terkadang tuh sesimpel pengen didengerin, pengen adanya validasi emosi yang sedang dirasain, nggak dijudge, kayak udah cukup, itu aja tuh udah cukup gitu. Nggak muluk-muluk harus
dikasih saran yang solutif, yang saran yang efektif buat nyelesain masalahnya. Enggak, kayak cukup pengen didengar, pengen ngeluarin semua keluh kesah unek-uneknya tanpa dapat judge, tanpa dapat penghakiman. Ya, terkadang manusia itu nggak mengharapkan sebuah saran yang bijak, tapi cukup didengerin. Dan kalau cerita itu segitu menyakitkan, bikin sakit, bikin rasanya hampir nyerah, kadang mungkin yang diharapkan itu selain didengar, juga berharap dapat sebuah pelukan tulus yang mampu menenangkan. Pelukan tuh dampaknya luar biasa banget loh. Orang yang tadinya mungkin hampir nyerah, hampir putus asa, terus ketika dia dapat satu pelukan yang dirasa tulus, nenangin, itu bisa bikin semangatnya ada lagi, bisa bikin kayak dia ngerasa punya harapan baru, semangat baru, dan bisa bangkit gitu dari keterpurukannya. Ya sama halnya seperti gak semua orang punya tempat buat bercerita, gak semua orang punya pendengar yang baik untuk setiap cerita-ceritanya. Gak semua orang juga punya seseorang buat meluk mereka dan nenangin mereka gitu. Didengar dan pelukan tuh dua hal yang sebenarnya sederhana, tapi nggak semua orang bisa mendapatkan itu, termasuk aku. But it's okay, balik lagi nih, bukan salah orang lain, dan aku juga gak mau nyalain orang lain. Karena kalau aku ngerasanya akunya sih yang tertutup, gak mau terbuka karena satu dan lain hal. Mungkin ya Rubun, kalau ada yang sama kayak aku bisa relate gitu. Sebenarnya kita pengen punya seseorang buat berbagi cerita, buat tempat berkeluh kesah, diskusi dan lain sebagainya, tapi kayak ngerasa nggak dulu deh. Entah itu karena trauma di masa lalu, karena luka yang pernah dialami, atau apapun itu yang akhirnya bikin kita nggak dulu deh buat terbuka sama orang lain, termasuk keluarga sekalipun. Didengar dan pelukan. Siapapun kalian yang mendapatkan dua hal itu, kalian wajib banget bersyukur sih. Tapi ya Robon, kalau misalnya kita belum beruntung buat dapetin seseorang yang mau mendengarkan cerita kita dan mau memeluk untuk menenangkan kita di saat kita lagi kacau, lagi berantakan, kita bisa jadi orang yang ngasih dua hal tersebut ke orang lain. Kita bisa jadi pendengar yang baik buat orang lain. Kita bisa meluk dan nenangin orang lain ketika orang lain tuh lagi kacau, meskipun sebenarnya diri kita juga kacau, lagi gak baik-baik aja. Tapi terkadang kita terlalu pintar untuk menutupinya. Kita kan tahu nih rasanya gak punya tempat buat bercerita itu gimana. Gak enak kan, kayak bingung sendiri, sedih, miris, nyesek, ya pokoknya gitu-gitulah. Jadi kalau bisa jangan biarin orang lain buat ngerasain hal yang demikian ya. Gak ada salahnya kok kita jadi tempat bercerita buat orang lain, ngeluarin keluh kesahnya, ngeluarin unek-uneknya, buat orang lain berbagi cerita suka dukanya. It's okay. Tapi kita juga jangan berharap kalau misalnya kita jadi tempat buat si A bercerita, jangan berharap si A bisa jadi tempat buat kita bercerita. Kayak cukup kita
ngelakuin itu dengan ikhlas, dengan tulus, tanpa mengharapkan balas gitu loh. Karena kalau kita berekspektasi, kita berharap orang lain memperlakukan kita seperti kita memperlakukan mereka, ntar kalau mereka nggak demikian, kitanya malah kecewa, sedih, merasa tersakiti gitu, terus malah kayak galau. Jangan ya, pokoknya apapun yang kita lakuin, segala kebaikan itu harus dilakukan dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa mengharapkan balas. Insya Allah biar Tuhan yang membalas. Kalau teman-teman, kalau Yorobun mungkin butuh tempat buat bercerita, Yorobun bisa DM ke Instagram podcast makan malam ya. Siapa tahu dengan Yorobun bisa cerita ke aku, Yorobun bisa ngerasa sedikit lega dan tenang. Walaupun mungkin aku gak bisa ngasih saran yang bijak yang gimana-gimana, tapi insya Allah kan aku usahain buat menjadi pendengar yang baik buat Yorobun. Yorobun gak sendirian di dunia ini. Kalau Yorobun ngerasa sendirian, Yorobun harus ingat kalau di sini masih ada aku. Meskipun kita gak kenal secara pribadi, gak pernah ketemu secara langsung, Yorobun cuma tahu aku, kenal aku dari suara aku di podcast ini. Tapi siapa tahu aku adalah orang yang sengaja Tuhan kirim buat jadi pendengar dan tempat Yorobun untuk bercerita. Yorobun diam aja, gak usah sungkan, gak usah malu-malu, gak usah takut ceritanya bakal kesebar kemana-mana, karena insya Allah hal itu gak akan pernah terjadi. Aku tahu rasanya cerita ke seseorang terus ceritanya kayak disebarin tuh rasanya gak enak, dan aku gak mau orang lain ngerasain itu. Pokoknya Yorobun gak sendirian, jangan pernah ngerasa sendiri, oke? Karena ada aku. Oke Yorobun, tetap jaga kesehatan, jaga diri baik-baik, dan jangan lupa untuk bahagia ya. Punya atau nggak punya tempat untuk bercerita, jangan pernah menyerah. Kalau emang Yorobun belum beruntung punya manusia buat tempat bercerita, jangan lupa Yorobun masih punya Tuhan. Kapanpun Yorobun bisa cerita ke Tuhan, mau pagi, siang, sore, malam, Tuhan selalu ready buat dengerin cerita-cerita Yorobun. Oke? Kalau butuh manusia buat cerita, balik lagi aku ingetin, Yorobun bisa cerita ke aku lewat DM. Oke? Stay safe, stay healthy, and be happy Yorobun. Oke? Aku gak mau Yorobun sakit, aku gak mau Yorobun sedih, aku gak mau Yorobun sakit hati ataupun mengalami berbagai hal-hal buruk. Semoga hari-hari Yorobun menyenangkan, semoga hidup Yorobun penuh keberkahan dan kebahagiaan. Ya udah segitu dulu ya, jangan lupa makan malam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Enjoy your dinner Yorobun.